Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kebenaran firman Tuhan dikatakan tentang kebangkitan pertama. Siapakah mereka yang akan masuk pada kebangkitan pertama, dan apakah yang akan dialami oleh mereka yang mengalami kebangkitan pertama ini? Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kebenaran firman Tuhan dikatakan tentang kebangkitan pertama. Siapakah mereka yang akan masuk pada kebangkitan pertama, dan apakah yang akan dialami oleh mereka yang mengalami kebangkitan pertama ini? Kita akan baca kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Wahyu pasal 20 ayatnya yang kelima dan ayat yang keenam. Tetapi orang-orang yang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bahagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita belajar tentang kebangkitan pertama. Ya, tentunya kalau berbicara kebangkitan pertama, ada kebangkitan kedua. Nah, siapakah mereka yang mengalami kebangkitan pertama, dan siapakah mereka yang mengalami kebangkitan yang kedua? Siapakah mereka yang akan mengalami kebangkitan pertama? Itulah orang-orang yang mengalami kematian di dalam Tuhan. Ya, jadi mereka yang mengalami kematian di dalam Tuhan, mereka yang mengalami kematian, yang percaya kepada Kristus, dan kemudian mereka sungguh-sungguh untuk Tuhan, mereka mengiring Tuhan, mereka melayani Tuhan, dan kemudian mereka mengalami kematian, maka merekalah yang disebutkan akan mengalami kebangkitan pertama. Demikian juga mereka yang mengalami kematian di zaman Antikris, yang tetap mempertahankan iman mereka kepada Yesus Kristus, dan kemudian mereka mengalami kematian. Mereka dianiaya sampai mati dengan tidak menyangkal Yesus Kristus sebagai Tuhan, maka mereka pun akan dibangkitkan pada kebangkitan pertama. Jadi sekali lagi, siapakah mereka yang akan masuk pada kebangkitan pertama? Itulah orang-orang yang sudah mati, yang mati di dalam Tuhan dari sejak zaman Adam sampai pada akhir zaman. Mereka yang hidup di dalam Tuhan dan kemudian mati di dalam Tuhan, mati mempertahankan akan kebenaran firman Tuhan, mati karena mempertahankan iman mereka kepada Tuhan, maka merekalah yang akan mengalami kebangkitan pertama. Jadi semua mereka yang sudah mengalami kematian, dan kematian mereka berdasarkan kebenaran firman Tuhan dari sejak zaman Adam sampai pada akhir zaman, mereka akan mengalami kebangkitan pertama. Dan apakah yang disiapkan Tuhan bagi mereka yang mati di dalam Tuhan dan kemudian dibangkitkan pada kebangkitan pertama? Kita akan baca kembali dalam Wahyu pasal 20 ayatnya yang ke-6. Firman Allah berkata demikian: berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Firman Tuhan berkata, berbahagialah
dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Yang pertama dikatakan, kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Jadi orang-orang yang sudah dibangkitkan pada kebangkitan pertama, maka mereka tidak akan lagi mengalami kematian yang kedua. Kematian yang kedua adalah berbicara neraka yang kekal, lautan api yang akan menyiksa orang-orang yang tidak percaya, orang-orang fasik, dan orang-orang yang hidup di dalam keberdosaan. Itulah yang dikatakan firman Allah, di sana ada ratapan, di sana ada kertakan gigi, di sanalah tempat yang menyeramkan. Itulah kematian yang kedua. Dan kematian kedua ini tidak berkuasa untuk Anda, saudara dan saya, apabila kita mengalami kebangkitan pertama. Dan hal yang kedua, Alkitab mencatat di sana, mereka yang mengalami kebangkitan pertama, mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Haleluya. Mereka akan menjadi pelayan-pelayan Tuhan dan Kristus. Haleluya. Mereka akan mengerjakan pekerjaan yang mulia. Mereka akan mengerjakan pekerjaan yang terhormat. Mereka akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan dan dipercayakan oleh Tuhan. Dan yang ketiga adalah mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Saudara yang terkasih, mereka yang mengalami kebangkitan pertama, Tuhan menjanjikan bahwa mereka akan menjadi raja. Haleluya. Dan mereka akan memerintah sampai 1000 tahun lamanya. Haleluya. Ini suatu berkat besar Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Ibu bapak saudara yang terkasih, mereka yang mengalami kebangkitan pertama, mereka akan dinobatkan oleh Tuhan menjadi raja. Dan mereka akan memerintah selama 1000 tahun lamanya. Haleluya. Ini janji Tuhan yang luar biasa. Ini berkat Tuhan yang luar biasa bagi orang-orang yang mengalami kebangkitan pertama. Itulah orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Itulah orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Itulah orang-orang yang taat dan setia kepada firman Tuhan. Itulah orang-orang yang senantiasa mengabdi kepada Tuhan dengan tulus, dengan ikhlas untuk mengiring dan melayani Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya saya ingin menyampaikan sebagai hamba Allah, untuk kita tetap mempertahankan panggilan dan pilihan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan goyah oleh apapun juga. Situasi dunia semakin goyang. Situasi dunia boleh goyang. Situasi dunia boleh tergoncang. Tetapi jangan sampai iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus itu tergoncangkan. Tetapi semakin kuat goncangan-goncangan yang terjadi lewat persoalan-persoalan, masalah-masalah hidup, bahkan keadaan dunia yang semakin tidak menentu ini. Tetapi biarlah iman kita semakin kokoh di dalam Tuhan. Iman kita semakin teguh kepada Tuhan. Tidak tergoncangkan, bahkan tidak tergoda oleh kemanisan-kemanisan dunia ini yang menawarkan berbagai-bagai keadaan untuk membuat kita terjatuh, untuk membuat kita lemah, untuk membuat kita meninggalkan Tuhan. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan, itulah kebenaran firman Tuhan yang dapat kami bagikan. Dan biarlah kita boleh taat setia sampai langkah kita yang terakhir. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.
Amin. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami berbagai cobaan, berbagai pergumulan, tantangan hidup apapun yang mereka alami. Biarlah Engkau beri mereka kekuatan, Engkau beri mereka kemampuan, beri kuat sanggup bagi mereka untuk menghadapi tantangan, godaan, cobaan atau apapun yang terjadi, sehingga mereka dapat mempertahankan panggilan dan pilihan Tuhan di dalam kehidupan mereka sampai langkah mereka yang terakhir. Ataupun Tuhan, sekalipun situasi kondisi apapun yang mengancam mereka, mereka tetap mau taat, tetap mau setia sampai langkah yang terakhir. Terima kasih Tuhan Yesus, beri kekuatan, beri kemampuan bagi setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu dimanapun berada, di dalam mengiring dan melayani Tuhan, di dalam menghadapi berbagai situasi yang mencekam atau situasi apapun yang sedang mereka hadapi pada hari-hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.